Masuk ke penyalipan nih Pak. Tersangka Bentar. mengakui. Saya masuk dulu nih Pak ya. Saya masuk bentar saja. Tersangka mengakui menyalibkan Yesus Kristus. Iya. Para korban mengakui disalibkan di PB ya. Sejarawan mengakui lewat Tacitus, anak dari seorang rabi. Ya, betul, Kaisar Nero menyuruh bla 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 menyalibkan seseorang bernama Yesus Nazaret. Dari Nazaret disalibkan. 600 tahun kemudian tiba-tiba sejarah itu berubah. Yang harus membuktikan, Pak, gini, dalam Al-Quran itu ada cara membuktikan sesuatu. Cara membuktikan sesuatu itu memerlukan 2 saksi, Pak. Sekarang yang bersaksi, yang mendukung Quran itu siapa? Kalian nggak mau tahu. Kalian cuek aja, yang penting imani saja, kata Tuhan. Atas dasar Tuhan kalian katakan itu. Atas dasar Tuhan, Tuhan yang benar, Tuhan yang benar. Seperti itu doang. Padahal Quran sendiri sudah menetapkan batas saksi. Yaitu 2. Harusnya kalian mencari data yang kuat itu, yang mana yang mendukung Quran kalian ini, kalau mau kalian, kalau memang mau kuat gitu loh. Tapi tidak ada, dia berdiri secara tegak. Akhirnya kata-kata ini dipertahankan lagi ribuan tahun menjadi kebenaran di dalam pihak kalian. Gak tahu apapun itu, kalian sendiri mengklaim seperti itu doang. Gak terguncangkah hati kalian, oh iya ya cari tahu gitu, maksudnya gimana ya? Kok tahu apa, kok Yahudi mengakui, Kristen mengakui, sejarawan mengakui yang hidup di zaman itu. Kok kitab saya sendiri yang tidak mengakui? Kenapa nggak pengen cari tahu gitu? Ada apa Pak? Imani saja gitu. Padahal kalian sering menuduh kami yang mengimani saja. Saya kadang heran juga sih. Jadi gimana Pak? Pak Petunjuk, sorry ya, logat saya buat Pak kayak marah-marah, enggak Pak. Saya cuma pengen ngetes Bapak nih. Jadi kalau masalah pembuktian gitu ya, pembuktian Tuhan lah gitu kan, secara prinsipal kami hanya bisa mengimani gitu. Tak bisa kalau untuk membuktikan siapa Tuhanmu itu seperti apa kan gitu kan. Kami hanya bisa mengatakan Tuhan itu ada gitu kan. Dia itu wujud ada gitu. Itu memang kami harus imani gitu, dan itulah iman gitu. Iman itu kalau kita sudah tahu 2 tambah 2 4, nah 4 itu bukan, itu udah imani namanya lagi gitu. Kamu iman nggak 2 tambah 2 4? Coba buktikan kan gitu. Kalau kita bisa membuktikan berarti 2 tambah 2 4 itu memang benar, berarti itu bukan iman namanya gitu. Justru iman itu kan ujian gitu. Beriman enggak kamu, percaya enggak kan gitu. Kalau udah ada buktinya, udah kita kelihatan umpamanya ada rumah itu warnanya hitam gitu. Percaya tidak? Nah, kalau umpamanya kita sudah melihat rumah itu ternyata benar hitam, berarti kita nggak perlu imani lagi gitu. Itu udah fakta, jadinya udah apalah namanya ya kan. Tapi sebelum kita melihat, kita udah imani apa perkataan orang umpamanya gitu kan. Itu yang disebut iman gitu. Nah, perihal masalah apa ya, yang lainnya, umat Islam banyak juga kok yang ini kan membuktikan apa ya, masalah seperti apa perkataan Quran, seperti dia bilang bro apa tadi itu kan, masalah ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran itu banyak apa ya, berjalan itu ilmuwan Islam itu meneliti apa benar ini ayat ini itu kan gitu. Tapi khusus untuk masalah ketuhanan itu seperti apa semuanya itu kami hanya bisa iman gitu. Ada iman, ada 5 kan. Gimana membuktikannya gitu? Yang pertama gini Pak ya, kalau Bapak tentang penyalipan lagi, Yahudi itu lebih membenci Yesus dibanding Islam. Jadi tidak mungkin ada kong kali kong atau kerjasama tentang penyalipan itu. Jika Yahudi menulis bahwa mereka menyalibkan Yosua Hanasare itu, berarti mereka betul-betul melakukannya karena mereka sangat membenci Yesus Kristus. Catat ya, mereka lebih membenci Yesus dibanding Anda, Pak. Catat itu. Ya, kami nggak pernah. So gini ya, bro, sebentar ya, bro, Swasta.
Allah itu kan maha bisa lah ya kan, maha berkehendak. Itu sangat gampang bagi dia itu kan. Mau merubah wajah orang, lahir tanpa ibu, atau tanpa ayah, atau apapun keajaiban itu ya sangat gampang bagi Allah kan gitu, bagi pencipta itu. Dia nggak heran gitu. Membelah lautan, menghidupkan orang mati. Itu bagi Allah itu sangat gampang, kami nggak heran gitu. Kan gitu. Jadi kami percaya gitu, Isa Al-Masih yang di Al-Quran itu kan, yang di Al-Quran itu diserupakan gitu. Sebab sebelum cerita itu datang pada Rasulullah, sebelumnya kan ditanamkan dulu tauhid. Tauhid maksudnya ajaran Makkiyah itu kan ajaran tauhid dulu, itu mengesahkan Tuhan, merubah, menghapus semua Tuhan dulu gitu. Tidak ada Tuhan gitu kan, selain Allah kan gitu. Nah, setelah di Madinah, versi Madinah, baru diceritakan, baru kami percaya gitu. Karena apa? Karena kami sudah kami percaya kepada Tuhan. Karena kan ajaran itu kan datangnya pelan-pelan dulu. Kan gitu, ada pelan-pelan dulu kan gitu. Itu maksudnya. Jadi kenapa kami percaya, umat Islam itu percaya gitu. Isa itu diserupakan. Ya karena dia percaya pada Allah gitu. Makanya dia percaya meskipun belum bisa membuktikan lah secara empiris, secara fakta, secara ilmu lah gitu kan, bagaimana prosesnya itu segala macam, tapi karena tauhidnya udah udah bagus, maka dia percaya gitu. Apa kata ya Tuhan yang bilang, kenapa nggak percaya kan gitu. Nah itu, makanya umat Islam itu percaya gitu. Gampang saja bagi Allah itu merubah wajah seseorang, menghidupkan orang mati, membelah lautan, menjadikan tongkat jadi ular, membuat burung, itu kehendak Allah itu sangat gampang bagi dia gitu. Tidak ada masalah. Oke, lanjut Bro Sosta. Iya Pak, itu kalau seperti itu ya berarti manis saja, nggak masalah sih. Cuman kan tadi saya udah kasih Bapak bukti nyata nih, kita hidup di dunia nyata. Yahudi mengakuinya di dalam Sanhedrin 43a Pak, tolong dibuka. Di dalam PB yang kitab yang bercerita kisah hidup Yesus, apapun yang dia lakukan dituliskan di dalam situ. Mengakui bahwa dia disalibkan. Di bawah tiang salibnya, Bapak baca Yohanes, dia mengatakan, "Hai pria, inilah ibumu." Ada ibunya saat itu melihat anaknya disalibkan. Tacitus, orang di luar Kristen, menyatakan, menuliskan dalam sejarahnya, The Annal, Bapak baca deh. Kaisar Nero itu menyalibkan seorang yang bernama Yesus. Pembuktian-pembuktian itu kurang apa lagi? Lalu di kitab Bapak menuliskan berbeda. Kenapa Bapak enggak tersentuh, terketik gitu? Gini Bro Sosta ya. Ya gimana ya? Di Al-Quran pun dijelaskan nggak ada yang membantah penyaliban. Berbeda dengan kitab lain. Gini ya, nggak ada. Al-Quran nggak membantah penyaliban. Peristiwa itu ada gitu. Justru Al-Quran menegaskan peristiwa itu ada, ya kan? Ada penyaliban. Bukan itu Pak, gini. Iya, tapi yang disalib bukan Yesus. Kan? Nah, kan gitu. Iya betul. Iya, makanya saya tadi sebutkan juga kan. Gitu. Allah mengatakan gini ya, Bro Sosta ya. Dia kan informasi di Al-Quran ya. Ini informasi di luar ini. Ya. Tidak membantah adanya penyaliban dan dia berbentuk Yesus kan gitu. Rupanya gitu, fisiknya itu Yesus kan gitu. Tapi Allah memberitahukan di Al-Quran bahwa dia itu bukan Yesus yang asli kan gitu, yang diserupakan. Kan itu aja. Cuman orang itu juga meneliti nggak salah juga gitu. Nggak ada membantah, nggak ada itu Yesus disalibkan. Ada kan. Cuma diserupakan kan gitu. Ya, itu, secara bentuk fisik. Iya itu kan. Ya, tapi kan di Alkitab juga menuliskan Yesus bangkit lalu menemui para muridnya. Tapi itu terlalu panjang nanti ke sana Pak. Ini cuma maksudnya saya ingin, kenapa Bapak nggak cari tahu dulu gitu loh. Yang ternyata kitab yang lain-lain ini menuliskan berbeda dari kitab saya. Ada apa dengan gitu? Bertanya dong gitu loh. Kan yang membantah kitab Bapak.
Siapa sih yang mendukung Iya, sejarah dari kitab maksudnya saya gini. ini? Kalau nggak ada, berarti klaim Ya lagi, saya Pak. juga Lagi-lagi klaim. justru Yang tadi saya gini ya. katakan, eh, tunggu dulu sebentar lagi. Yang dari tadi Oke. saya katakan, dimulai dari sebuah kata, lalu dipertahankan sekian lama, akan menjadi bukti internal bagi kaumnya. Ini kebiasaan ini akan terus-menerus dipertahankan. Ah, perhatikan saja polanya, Pak. Yang saya katakan itu betul. Apapun itu semua dari internal duluan. Dipertahankanlah pola-pola ini sampai ribuan tahun dan akan menjadi kebenaran secara internal. Walaupun itu melawan fakta sejarah yang tertulis di berbagai buku, tetap akan menjadi dan akan dipertahankan terus-menerus menjadi sebuah fakta untuk kaum kalian sendiri. Ini yang membingungkan sebenarnya. Begitu, Pak. Silakan. Ya. Jadi begini ya. Jadi saya tegaskan lagi ya, Bro Swasta, di Al-Qur'an tidak pernah membantah penyaliban. Peristiwa penyaliban itu ada gitu. Ada. Cuman kan sedikit saja kan diberitahu informasi bahwa yang disalib itu adalah yang diserupakan dan Isa Al-Masih itu diselamatkan kan gitu. Sebab para nabi-nabi terdahulu itu Allah tidak mau nabinya, para utusannya itu celaka gitu. Celaka dengan celaka maksudnya celaka konyol lah istilahnya, gitulah ya istilahnya. Maksudnya gitulah kira-kira. Jadi dia tidak mau, Allah tidak mau, dia menyelamatkan utusannya gitu. Kan gitu. Boleh ikut nimbrung? Ya, ya lazim Boleh, bro. Ya, silakan. Nah, ini kan kalau tentang Muslim nih ya, itu waktu diserupakan itu kan kumpul nih sama murid-muridnya. Ada yang bilang ada murid yang ke-13 dan ya benar nggak? Gimana? Baru berarti. Ada yang pernah mengatakan bahwa yang diserupakan itu adalah murid yang murid 13. Iya. Jadi muridnya kan 12. Jadi ada yang ngikutin dari umpamanya yang ngikutin dari luar itulah. Dia mau akhirnya diserupakan. Nah, pertanyaannya gini. Berarti waktu diserupakan ini murid-muridnya tahu dong bahwa Nabi Isa itu diserupakan. Karena kenapa? Bener nggak? Itu dulu coba. Bener nggak? Pasti tahu kan? Karena Isa waktu diserupakan. Iya, karena waktu itu kan Isa berbicara kepada murid-muridnya kan. Kita bedah kasus lah ini. Di mana sumbernya di mana? Menurutmu aja, ini kan aku yang tahu, aku loh sumbernya nanti capek-capek carinya. Jadi kan menurut Muslim kan, murid-muridnya ini kan dikumpulin. Siapa yang mau menggantikan aku untuk hukum? Iya. Nah, itu kan berarti kumpul semua loh. Bener nggak? Masa dia ngomong sama siapa? Masa satu orang aja? Pasti sama murid-muridnya dong. Bener gak ya? Nah, logikanya gini, kalau umpamanya murid-muridnya tahu bahwa murid yang ke-13 ini akan diserupakan seperti Isa, maka tidak ada orang menuju ke salib. Oh bukan Isa kok, itu bukan guruku kok, guruku diangkat kok, itu kan orang lain. Itu kan udah menyingkir mereka, menyelamatkan diri masing-masing. Plus, emang ada muridnya yang menyaksikan? Duh banyak, itu diterangkan si swasta tadi. Yohanes sama mamanya, sama Maria Magdalena, Paulus yang datang melihat dari jauh semua. Nah pertanyaannya pertanyaannya gini, logikanya. Jika murid-muridnya tahu bahwa Isa itu diserupakan, secara otomatis mamanya pun dikasih tahu. Hitungannya gini, tante, gak usah, itu bukan Yesus. Bukan anakmu sudah diangkat. Tidak mungkin murid-muridnya atau ibunya yang anaknya yang akan disiksa, dia tinggalkan begitu aja. Dia pasti akan hadir ke sana. Gitu. Hitungannya melihat. Gitu. Nangis tak apa tuh. Nah, karena murid-muridnya sudah tahu, secara tidak langsung pasti mamanya dikasih tahu. Tante, yang ditangkap itu bukan
bukan Isa. Isa sudah diangkat Allah. Lalu siapa itu? Itu murid yang baru yang diserupakan. Oh gitu. Ya sudah, berarti tidak ada dalam pengadilan itu waktu Isa disalibkan, waktu dalam pengadilan sanak saudaranya atau murid-muridnya ada di sana. Itu satu. Sistem penyaliban sana mereka yang dihukum akan berjalan sendiri, menggotong memikul salibnya. Saudara-saudaranya tidak ada yang melihat, pasti. Karena apa? Karena tahu diserupakan. Kenapa diserupakan? Karena bahaya. Kalau dekat-dekat nanti kalian kena semua. Jadi murid-murid juga nggak ada di situ. Kalau menurut versi Islam ini ya, orang tuanya, sanak saudaranya nggak ada di situ. Jadi ditinggallah itu muridnya sendiri yang diserupakan itu menyerahkan diri. Benarkah seperti itu? Kalau ditarik dalam Alkitab, salah semua. Ini logikanya loh, gitu? Iya betul. Ya itu perspektif Kristen, tidak masalah perspektif itu. Lalu dikuburkan. Kalau memang itu bukan Isa, murid-muridnya, sanak saudaranya, orang terdekat yang kenal dengan Isa akan menyampaikan bahwa itu bukan Isa. Gitu? Ya sudah, dikubur aja, ditinggal gitu. Tapi nyatanya kubur Yesus kok bisa istimewa? Itu kuburnya itu yang bisa di sana itu cuma orang kaya. Nah, benarkah sekarang pertanyaan ke umat Islam, yang diserupakan ini kuburnya di mana? Pastilah jadi akan gini ya, kubur Yesus yang asli, benar nggak? Ya jelas kan dia yang diserupakan. Jadi gini, indikasi Yesus ini bisa berubah wajah kan juga ada di ini kan, di Alkitab. Yesus itu salah satu mukjizatnya itu bisa berubah wajah gitu. Jadi kami nggak heran gitu. Ada yang diserupakan, Yesus tuh orang nggak mengenali dia ya, nggak heran. Itu udah mukjizatnya Isa itu seperti itu, bisa berubah wajah gitu. Jadi pertanyaannya bukan di situ, bro. Pertanyaannya gini, benarkah waktu penyaliban itu sanak saudaranya tidak datang? Murid-muridnya tidak datang. Terus benarkah waktu dikuburkan ya, itu siapa yang menguburkan? Jadi tidak ada saksi, kalau dalam Islam tidak ada saksi melihat siapa yang diserupakan itu, dan tidak ada sanak saudara yang menyaksikan penyaliban itu. Benar tidak? Jadi semua hambar. Karena apa? Karena Isa sudah bicarakan gitu, karena dia mau ditangkap, para muridnya takut. Karena kenapa bisa takut? Siapa yang mau menggantikan aku? Cuman satu orang dari 12 murid yang setia itu, kenapa tidak dari 12 murid ini? Ternyata ada murid satu yang lagi 13. Itu logikanya. Kalau kita mencoba membedah kronologinya loh ya. Isa berkumpul dengan murid-muridnya. Jadi gitu. Lanjut. Jadi gini loh, keanehan Quran ini dia memberikan kita kesempatan untuk mengeksegesis dia, tapi dilarang. Gitu. Gini Pak, disinilah kita dapat melihat, kita bisa menganalogikan yang Bro Domba katakan dengan baik ya, bahwa terpotongnya cerita-cerita tentang Yesus dalam masa-masa itu berarti karena kurang ceritanya orang yang betul-betul menjadi sang pencerita. Bapak mesti ingat ya, Muhammad itu dipanggil sang telinga. Bapak mungkin pernah dengar ya, dia dipanggil oleh orang dulu di sana sebagai sang telinga. Dia suka mendengar cerita-cerita. Bapak mungkin mengenal Ubay Abdallah. Ya, tapi ini melebar lagi. Tapi masuk ke sana, makanya pasal-pasal ini Bapak gabungkan cerita apa yang Bapak dapat dari room ini. Cari tahu dong, gitu.
Jadi ini membuktikan Muhammad tidak mendengar kisah Yesus dengan baik, maka dia memotongnya dengan cepat. Yesus tidak disalibkan. Yang Bapak mengatakan Yesus bisa merubah wajahnya itu setelah kebangkitannya. Itu pun tidak tertulis seperti yang Bapak katakan. Mereka cuma tidak mengenal Yesus saat itu. Itu setelah kebangkitannya, bukan sebelum penyalibannya. Dalam Markus kan Pak? Nah, dalam Markus dalam apa itu? Ya, itu setelah dia bangkit Pak. Bukan sebelum dia disalibkan. Jadi Bapak mesti pahami itu. Jadi ada yang Ya, oke. potong Jadi saya lagi jawab. dari kisah tentang Yesus Christ ini. Lalu karena tidak dapatnya dia mengetahui kisah selanjutnya, dia potong saja ayat. Bapak memaksa kami mengeksegesi. Jadi gini ya. Karena Oke, memang Bro bukan Domba, tidak sebentar Bro tidak Domba. lengkap. Jadi gini ya, apa yang diceritakan di Al-Quran itu adalah secara garis besar, secara detail itu Allah ya menginformasikan kepada umat Islam melalui Al-Quran itu tentang sebuah kisah-kisah yang ada maknanya gitu, bukan kisah-kisah seperti inilah ya, seperti kata orang Kristen Yesus lahir di bawah pohon korma, padahal tidak gitu. Di situ ada keajaiban, kisah Maryam ketika mengandung itu kan ada keajaiban, maka diceritakan. Jadi inti dari cerita di Al-Quran itu menceritakan kisah-kisah yang lalu itu adalah bahwa para nabi ini adalah utusan Allah yang menyebarkan tauhid gitu. Siapa mereka? Si Musa. Terus Musa kami beri ini, mukjizat ini, itu kan itu sebuah cerita simpel aja gitu. Jadi Tuhan hendak menceritakan kepada Rasulullah Muhammad bahwa Allah ini telah mengutus sebelum Muhammad ini rasul-rasul gitu. Rasul-rasul yang lain gitu kan. Nah diceritakannya Musa gitu kan, Adam segala macam, Nuh, terus dikasih dia ini mukjizat segala macam, terus terakhir Isa gitu kan. Nah dia itu difitnah nih segala macam kan gitu, terus terakhir dia endingnya dia diserupakan kan gitulah apanya. Jadi bagaimana detailnya itu pun tidak penting gitu. Makanya yang penting itu secara esensi eksistensi Allah itu apa ya, bercerita, ingin menceritakan kepada Rasulullah Muhammad bahwa dia itu telah mengutus gitu kan, mengutus Rasul-Rasul sebelumnya menyampaikan pesan kan gitu. Sembahlah aku kan gitu, sembahlah aku, maka dirikanlah sholat untuk aku kan gitu. Ya. Itu bukan masalah kisah-kisah detail ya. Kalau cuma bagi secara saya begini, garis Pak, besar. Kalau bagi saya Waraka terlalu cepat meninggal. Ketika dia belum menyelesaikan semua cerita-cerita tentang kekristenan, maka banyak yang terputus di situ karena sudah ada tidak ada cerita bersambungnya, maka diputuslah secepat mungkin cerita tentang ini. Ya. Waraka terlalu cepat meninggalkan dunia ini sehingga Muhammad tidak dapat cerita yang lengkap untuk dituliskan. Itu bagi saya. Iya. Kan karena gini kan, karena berbeda, yang di Al-Quran ini masalahnya berbeda. Bapak mengatakan bahwa Allah itu Tuhan yang benar. Ketika dia Tuhan yang benar, kenapa dia menceritakan segala sesuatu yang berbeda? Bukan 100% loh Pak. Lebih dari 100% semuanya berbeda. Dia merubah semua hal yang sudah tertulis. Saya pinjam kata-katanya Bro Erben. Esensinya begini. Di situ ada pertempuran antara apa tuh kisahnya. Kenapa bisa? Kalau dia Tuhan yang benar, tentu dia mengingat. Oke. Jadi gini ya. Ya. Jadi ketika Allah menceritakan kisah-kisah itu seolah-olah Allah ini menceritakan pengalaman-pengalamannya gitu di kehidupan masa lampau gitu. Sebelum Muhammad ini maksudnya kan gitu. Sebelum Muhammad ini Allah memberitahu bagaimana dia mengurus umatnya gitu dan mengutus para utusannya itu, dan intinya esensinya begini, esensinya itu adalah supaya Allah menceritakan itu supaya eksistensi Allah itu
bukan untuk Muhammad saja gitu, sebelumnya sudah ada gitu. Sama kayak Isa ya kan. Isa kan ceritanya mulai dari ini aja, dari Maryam ibunya gitu kan, terus ibunya Kalau hamil, ceritanya sama, difitnah. berarti dia benar, Pak. Ini masalahnya ceritanya bertempur, Pak. Ini yang Nah, itu masalah masalahnya. iman. Masalahnya begini, kalau itu iman lagi, Anda mau percaya yang mana kan gitu. Masalah iman Ya. ini kalau Boleh itu. nambahin lagi sedikit lagi. Iya. Dalam kisah Yesus, aku mau tanya sama swasta dulu. Yang aku tahu Hakaldama, tanah darah itu merujuk kepada Yudas itu kan. Di zaman Yesus baru dikenal namanya Hakaldama itu kan. Karena nama itu yang aku tahu orang-orang Yerusalem lah yang mengatakan itu. Benar nggak? Ya. Nah, dari sini yang dipertanyakan sama umat Islam, siapa muridnya yang mati itu, yang menjadi ada sebutan Hakaldama itu, yaitu tanah darah itu. Memang tidak dituliskan. Nah, pertanyaan lagi, siapa yang mengkhianati Isa? Karena 12 murid tambah plus 1, 13 semua di situ. Siapa yang menunjukkan? Di Quran juga tidak menuliskan itu. Gitu. Lalu yang si pengkhianat namanya siapa di situ? Benarkah si pengkhianat itu umpamanya kan kalau dalam Islam kan katanya ada yang mengatakan pengkhianat. Yang disuruh apakan adalah yang pengkhianat. Itu Ya. sangat lucu. Kenapa? Karena waktu Isa bicara dengan murid-muridnya, yang mengkhianati itu berkata, aku. Siapa yang menggantikan? Aku. Siapa yang menggantikan? Aku. 3 kali. Menurut cerita Muslim loh ya. Jadi si pengkhianat mau menggantikan Isa. Ini bingung orang. Aku Ngapain bingung. dia mau mengkhianat kalau begitu ya? Iya, itu logikanya di situ. Saya mengkhianati Isa. Ya toh? Isa di sana, ya toh? Lalu aku ngomong sama Isa, aku aja yang gantikan dirimu. Siapa yang mau menggantikan aku yang mau menggantikan diri? Sampai 3 kali. Ini pecah kepala kok mikir ada orang yang sifatnya seperti itu. Habis mengkhianati, baru dia menyerahkan dirinya, aku aja yang disiksa. Kan konyol. Ya gini Ya, bro, ya, kalau menurut, itu kan menurut Islam gimana ya? ya, jadi gini, itu kan menurut persepsi aja kan. Dan saya juga bisa berpersepsi kan. Oh, bukan. Di kita, Bukan persepsi. Kau ceritakanlah tentang bagaimana Isa itu kok bisa mau disalibkan. enggak, maksudnya yang tadi Iya. asumsi bahwa gini, maksudnya asumsi bahwa kenapa orang yang berkhianat mau dia menjadi pengganti kan gitu kan. Iya. Menurut ceritamu gimana? Kan gitu. Apa ceritaku Ya, salah? enggak, maksudnya gini ya. Kalau ya bisa saja kalau apa ya, ketika di kitabmu itu kan Yudas itu kan kerasukan iblis waktu itu. Sampai khianat itu kan kalau di kitab Kristen kan Yudas jelas namanya kan. Kalau di apa enggak jelas namanya. Nah, dia kan kerasukan itu. Maksudnya kerasukan iblis gitu, ingin apa gitu kan. Yahuza, Mana tahun dia sadar gitu kan. Yahuza. Terus jangan dulu, jangan nggak tahu siapa Yahuza. Terus saja terus. Jadi cerita kamu percaya bahwa cerita tentang bahwa Yudas itu kemasukan setan, percaya ya? Menganalogikan itu ini kan? bukan Lanjutlah ceritanya. ya, maksudnya ini namanya cerita, ini apa percaya nggak percaya juga kan gitu. Kita nggak menyaksikan kepastian tuh, kita nggak melihat kan gitu kan. Dari mana lupa aku. Jadi sebenarnya masalah kisah para nabi di Al-Quran itu adalah kisah-kisah sederhana saja gitu, yang ada maknanya aja, tidak secara detail. Pokoknya Isa diserupakan, terus nama yang menyerupakan itu terus yang menyalibkan nggak usah lah dulu namanya juga. Larinya atau ke sini tahunnya aja. Atau gitu. Yang mengkhianati itu dialah yang menyerahkan kepada aku, yang menggantikan dirinya Yesus. Saya mengkhianati si A, lalu aku menggantikan si A.
Mm-mm. Nah, itu coba kau ceritakan, apakah ceritaku di salah? Ya bisa saja itu terjadi gitu, karena apa ya, yang pengkhianat itu kan kerasukan. Mana tahu dia udah sadar ya kan, Oke, sadar dia dia kan gitu, kerasukan, dia terus dia sadar, enggak, dia gini dulu. Dia kerasukan, dia mengkhianati Isa, habis itu dia balik, habis itu sadar. dia sadar, baru itu ngomong ah, aku aja gitu. ya kan bisa jadi kan, Oh, kesadaran dia kan gitu. dia Masalah namanya. pikir, apa yang ada di apa yang ada dalam pikiran si pengkhianat itu kan kita nggak tahu. Hmm, Kan bisa saja menerka-nerka seperti itu. Sadar dia kan, waduh, apa yang setelah saya perbuat, kan gitulah istilahnya, dramatis lah ya kan. Aduh, apa yang telah saya perbuat ini, kan gitu dalam hatinya kan. Biarlah saya yang ini, itulah kira-kira. Oke. Ya, tapi kalau menurutku masih cacat itu ceritanya. Kau bikin cerita yang agak sempurna lagi. Cacatnya di mana? Waktu dia ya maksudku cacat ceritanya, masih banyak lubang di situ. Waktu gimana? Datang kepada para orang-orang ahli Taurat, gitu, menyerahkan itu. Oh, Yesus ada di sana, gitu, dikasih duit nih, gitu. Namanya jadi mata-mata, masa dikasih duit toh. Ya. Lalu di situ kan dia masukkan setan nih. Ya. Lalu dia waktu dia menerima duit itu sadar, gitu. Nah, sadar, dia datang ke Isa, gitu. Sadar toh, aku. Kenapa dia harus ngomong? Oh, nanti kau ditangkap. Betulnya dia kan ngomong, aku udah ngomong, gini, sebaiknya kita pergi menyelamatkan diri karena aku sudah nunjukkan tempat ini. Karena ancaman di situ bukan hanya Yesus saja kalau dibilang gitu kan, sepengikutnya juga, gitu. Pasti nanti kan ada peperangan, ribut. Kan sadar nih, menurutmu tadi kan? Iya. Sadar, seharusnya ngomong sama Isa kan, dia kan mending cabut. Iya, cabut, saya telah melaporkan kamu gitu ya. Nah, pindah Guru gitu kan. Iya, logikanya kan gitu, gampang. Nah, beda dengan cerita. Jadi gini. Kok gini, tunggu dulu. Iya, sebentar. Saya kasih dulu Habiskan dulu. Iya, kalau dalam cerita Yesus, murid-muridnya nggak ada yang tahu kalau dia akan ditangkap. Tidak ada yang tahu, satupun yang nggak ada yang tahu. Tapi Yesus tahu, gitu. Di hari itu kan dinyatakan bahwa hitungannya hari terakhir, gitu. Hitungannya seperti itu. Ada warning di situ, gitu. Salah satu dari kalian akan mengkhianati aku, gitu. Bergumulah di situ dia, tuh. Tapi nggak tahu murid-murid ini pengkhianat yang bagaimana, yang akan menyerahkan aku. Menyerahkan ke siapa? Nggak ada yang tahu. Jadi mereka murid-murid ini bergumul, nggak tahu. Akhirnya Yesus sudah tahu waktu dia di mana, dia turun kan. Setelah selesai, barulah di situ berjumpa sama muridnya, si Yudas ini yang mengkhianati ini dengan cara menunjukkan memastikan yang dikecup itulah Yesus. Beda dengan kalau tadi kau bilang habis pertama masukkan setan, habis itu terima duit, sadar, ngomong. Murid-muridnya tahu bahwa Yesus mau ditangkap. Karena apa? Dia ngomong, siapa yang mau gantikan aku? Paham ya? Jadi murid-muridnya tahu bahwa dia itu menyerahkan, karena apa? Yang sadar ini ngomong aku. Kalau dia yang sadar ini tahu bahwa Yesus mau ditangkap, nanti kau mau ditangkap. Kenapa dia bilang kok aku? Jadi banyak ada masalah di situ kalau kau bilang betul Bro Domba. Di sini kita bisa melihat betapa tidak lengkapnya kitab ini. Kita sedang bahas Isa ya, Isa yang sama dengan itu yang mereka anggap Yesus. Betapa tidak lengkapnya kitab ini sehingga betul-betul Pak Langit kekurangan atau tidak paham mengenai nabinya sendiri, yaitu Isa. Di sini kita bisa lihat ya, hanya klaim lagi-lagi klaim, lengkap dan dipertahankan ribuan tahun. Padahal nggak ada kelengkapannya sama sekali. Pak Langit tidak secara tidak langsung sudah mengakui itu.
Dengan apa kata-kata? Itu hanya kisah biasa saja. Karena tidak lengkapnya ini senjata mereka, kitab mereka ini. Pak Langit harus paham ini, Pak Langit. Ya, jadi gini ya. Oke. Jadi esensi pewahyuan itu bukan dari kisah-kisah, kelengkapan kisah-kisah gitu ya. Jadi esensi dari pewahyuan keinginan Tuhan semesta alam itu adalah menyembah kepada Dia dan mengikuti Dia. Adapun cerita-cerita itu yang dijabarkan itu adalah kisah-kisah bagaimana utusan Tuhan sebelum Muhammad itu dikisahkan. Dan itu bukan esensinya gitu. Itu hanya menggambarkan bagaimana kekuasaan Tuhan itu dulu dikasih kepada sianu dan sianu gitu kan, pada para nabi itu. Tapi yang dilengkapi oleh Al-Quran itu adalah teologi Islam gitu kan, dan kehendak Allah itu sendiri, bagaimana cara berkehidupan manusia itu gitu. Bukan cerita-cerita memang diakuin kan gitu. Kalau cerita-cerita kan sudah saya bilang berulang kali ya. Kalau gini bro, kalau menurutku apa yang Tuhan ajarkan pada kisah-kisah Nabi itu suatu pengajaran bahwa Tuhan sebentar ya sedikit. Seandainya ini nggak ada lagi sebenarnya. Tapi seandainya ada Nabi setelah Muhammad, ya taruhlah 700 tahun lagi, ini seandainya, maka Allah akan mewahyukan pada Nabi itu kisah Muhammad, dan itu tidak akan detail gitu. Dan tidak detail sekarang gitu. Katakanlah umpamanya Islam ini udah melenceng kemana-mana, terus kasihlah apa terakhir umpamanya kan gitu. Nabi yang sekian lah gitu, 700 tahun kemudian. Dan Allah akan menceritakan kisah Muhammad ini sebelumnya itu, tapi nggak lengkap lagi gitu. Seperti yang kami apain sekarang gitu. Nah, itulah kira-kira. Yang lengkap ya Nabi dia lah gitu. Gini, kalau dikatakan lengkap dalam kisah para nabi yang ada di Perjanjian Lama, itu sudah itu ceritanya. Adakah yang cerita melebihi kelengkapannya dari cerita tentang para nabi itu di luar Taurat? Itu kan pertanyaannya dari simbol yang kau katakan. Kalau ada nabi setelah Muhammad, apakah orang nabi itu menceritakan? Pasti larinya kerujuknya ke Al-Quran. Iya kan? Apakah Al-Quran menceritakan kisah para nabi? Kisah Muhammad? Enggak kan? Enggak. Contohnya yang pasti harus sesuai dengan itu. Sama seperti Alkitab. Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru connect. Nah, ada datang Quran enggak connect semua nih. Taurat sama Injil enggak connect sama Al-Quran. Kisah nabi melenceng semua. Dari Adam sampai Isa itu melenceng semua, nggak ada yang bersama. Gitu loh. Iya. Nah, kalau ada nabi lagi, pasti dia akan merujuk ke kitab yang sudah ada. Kalau dia umpamanya ada nabi lagi, dia merujuk Quran dan merujuk Injil dan Taurat, diambil semua, hancur. Akan bertentangan. Kenapa Taurat Injil ini sama tuh ke Al-Quran ini berbeda? Jadi apa yang harus kutuliskan? Kalau ada nabi selanjutnya, gitu loh. Ya, masalahnya gini bro. Di Al-Quran dijelaskan adanya kitab sebelumnya pewahyuan itu Zabur kan itu. Zabur sama Nabi Daud itu kan, Zabur, Torah, Injil, 3 kan. 3 diceritakan di Al-Quran itu. Bukan Injil aja, bukan Torah aja, Zabur juga ada. Diinformasikan, diberitahu. Dan kitab-kitab lainnya. Hukum baru apa yang Allah mau ciptakan? Apa yang baru yang Allah mau ciptakan, Pak? Dalam Quran itu apa? Selain merubah kitab itu. Hukum yang mana? Ya, jenis hukum apa ini yang pengen saya tahu? Nah, begini. Jadi ini perspektif saya, bukan mewakili Islam juga ya kan. Ya, okay. Jadi masalah hukum itu kan masalah hak prerogatif ya. Hak prerogatif, yang penting ada hukum gitu, ada perintah gitu kan. Nah, di Islam itu Allah itu
menyempurnakan, istilahnya finishing lah istilahnya ya, bukan memfinishing hukum-hukum yang telah ada itu yang tercecer-cecer itu, Menyelesaikan. gitulah kan. Dia udah ada sebenarnya, sebelumnya itu udah ada gitu, tapi dikumpulkan lagi, nah dikasih lagi, di finishing lagi gitu, dirapikan lagi gitulah kira-kira, dan dikasihlah kepada umat Islam kan gitu. Kayak berpuasa kan udah ada sebelumnya, wahai orang-orang yang berada di Al-Quran itu, wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan sebelum kamu, kan gitu ayatnya, telah diwajibkan sebelumnya, bukan kami aja kan gitu. Berarti Dan tidak sebelumnya ada itu siapa? tidak ada yang diselesaikan ya, hanya tidak ada juga yang Karena dilengkapi. finishing. Ya, memfinishing, menyempurnakan itu maksudnya ya mengumpulkan yang tercecer-cecer. Artinya apa ya? Hukum Apa yang Tuhan tercecer itu. dari hukum Torah, Pak? Nah, maksudnya gini ya. Ini kan pandangan Islam ya, pandangan saya ya. Oke. Seperti kayak sunat, udah dikasih diapain hukum itu kepada Nasrani, ternyata Nasrani sebagian yang mengikuti, sebagian tidak, terus berpuasa udah diwajibkan, terus banyak lagi kan kehendak Allah itu kan, sholat gitu kan, dan mereka seolah-olah itu sunat apa ya, tidak penting bagi mereka gitu. Nah, makanya itu diberitahu lagi gitu, diteguhkan lagi bahwa itu penting kepada Rasulullah Muhammad nih ya, kepada Muhammad ini penting gitu. Kan gitu. Itu menurut sumber Islam, sumber saya gitu kan. Nah, itu. Masalah puasa orang Yahudi pun jarang sekarang. Tidak begitu itu dia. Itulah kira-kira. Itu bisa diterima kok, Pak. Kalau seperti itu tata cara ibadah seperti itu ya. Iya, memang iya itu. Sebab itulah keselamatan kami gitu. Keselamatan kami itu adalah mengikuti perintah Tuhan gitu. Hukum selama-lamanya gitu. Sebelum lenyap langit dan bumi kan gitu. Apa perintah Tuhan, itulah firman Tuhan gitu. Dan itulah yang harus kami ikuti. Supaya apa? Supaya koneksi spiritualitas antara Tuhan dan hamba, antara Bapak dengan anak itu terjalin, terhubung gitu. Dan kami mengikuti firman itu gitu. Apa itu firman? Ya perintah dari Tuhan itu gitu, bukan dari siapa-siapa, bukan dari manusia, bukan dari Muhammad gitu kan. Berarti poinnya gini, Pak. Dari kisah Quran tertinggal, ya kan? Terus Quran itu muncul bukan dengan hukum yang baru, tapi hanya mengkopas hukum yang lama. Jadi apa yang spesial gitu? Yang saya sedang cari-cari apa yang spesial, karena semua yang tertulis dalam Torah sudah lengkap, dalam Injil sudah lengkap. Lalu apa yang baru dari Islam yang spesial gitu? Oke. Yang spesialnya begini ya. Okay. Ini perspektif Islam ya. Ya. Perspektif Islam. Jadi begini ya. Sebelumnya kan hukum-hukum itu Tuhan itu hanya terfokus pada umat Yahudi kan gitu, umat Israel, Yakub dan Ismail memang terabaikan gitu untuk beberapa dekade gitu kan, sampai Muhammad gitulah kira-kira ya. Jadi memang Tuhan berfokus, berkonsentrasi mengasih hukum untuk Israel gitu kan, untuk umat Israel keturunan Yakub. Untuk apa Tuhan itu memberikan hukum? Supaya umat Israel ini sebagai pilot project untuk bangsa-bangsa lain gitu. Begini loh cara bertuhan itu, percontohan gitu. Pilot project dijadikannya lah pilot project itu suku dari Yahudi, Israel gitu, bukan Yahudi ya, Israel, keturunan Israel gitu kan. Nah, fokusnya pada Israel itu memang itu benar. Nah, Islam, Muhammad itu diberi itu sudah datang, hukum-hukum itu sudah berlaku untuk semua bangsa gitu. Semua bangsa, hukum Allah itu sudah berlaku gitu. Kerajaan Allah sudah berlaku. Yang namanya kerajaan di dunia ya kan, kerajaan. Ini di dunia kita baca, jangan melayang-melayang ke akhirat juga, ke surga dulu ya. Yang namanya kerajaan pasti ada hukum gitu. Yang namanya kerajaan pastilah ada hukum kan. Apa hukumnya, umpamanya apa aturannya gitu. Tapi kalau tidak ada aturan ya kerajaan apa namanya kan gitu, kacau balau kan. Bapak tahu ya, pasti ada. Bapak tahu enggak kalau murid-murid Yesus itu di abad pertama sudah sampai ke Roma, sudah sampai ke Asia Kecil. Ya, sebentar bro. Ini perspektif Islam dulu.
Jadi itu oke, tidak masalah. Ya, yang spesial jadinya apa, Pak? Kristen sudah melakukan Iya. itu. Apa yang baru? Yang Jadi yang spesial, spesialnya begini. Pak? Jadi spesialnya hukum itu disempurnakan lah, ibaratnya di finishing ya, dikumpulkan, terus di finishing, terus dikasih ke seluruh dunia melalui Muhammad gitu. Nah, itu keyakinan umat Islam seperti itu gitu. Dan kami meyakini Isa Al-Masih ini hanya untuk Bani Israel saja gitu, yang terakhir gitu. Lagi-lagi Nah, kan dan lagi-lagi kan tidak sesuai bukti, lagi-lagi klaim, Pak. Bapak tadi Iya, saya bilang kan di makanya abad pertama tadi kan sumber itu dulu kan gini para Bro rasul Sosta, itu. sebentar. Oke. Bro Sosta sebentar. Kan tadi saya bilang ini kan sumber Islam, bukan sumber ilmu pengetahuan atau sumber fakta atau apalah yang kamu bilang kan. Ini kan sumber Islam, sumber internal, itulah istilah kira-kira ya. Sumber keimanan lah kira-kira gitu. Oke. Atau doktrin atau apalah gitu kan, atau Ya, tapi dengan diskusi begitu. ini kan Bapak akhirnya mengetahui jika itu sebenarnya klaim yang salah, Pak. Itu kan poin dari diskusi ini. Jadi semua yang Bapak katakan itu dapat dibantah dengan pembuktian. Ya kan? Bahwa dari tadi kan salah mulut. Dari kisahnya tidak lengkap sama sekali, Pak. Ditanya tentang hukum apa yang baru, spesial. Ternyata murid-murid para rasul Yesus sudah melakukan itu, gitu. Jadi apa yang spesial? Jadi gini ya, masalah kalau di Islam itu udah lengkap semua, diturunkan hukum itu seperti hukum nikah itu seperti apa itu dijelaskan semua secara detail. Coba tanya bro, hukum apa kamu minta, itu ada jawabannya itu. Ya di Coba dalam tanya. Katolik katekisasi juga ada, Pak. Ya kami juga punya buku di ini luar jelas. Bible. Jadi jelas kami juga sudah punya. Apa yang spesial, Pak? Itu tidak spesial, Pak. Hukum nikah itu tidak ada yang spesial sama sekali. Di dalam Kristen Protestan pun pasti ada hukum nikah, Pak. Di luar dari Bible yang dia ambil. Tentu mereka punya aturan seperti itu. Jadi apa yang spesial, coba? Spesialnya hukum-hukum yang diturunkan dari langit. Nah gitu, bukan hukum yang kita bikin sendiri-sendiri, persepsi kita gitu, manusia. Nah itu maksudnya. Jadi Tuhan telah menginstruksikan hukum pernikahan seperti ini. Kamu boleh menikahi dibatasi 4, tapi cukuplah 1 saja kan gitu. Terus tentang berpuasa itu dari ini segala macam. Terus makanan halal haram yang tidak boleh. Itu lengkap semua itu. Sampai-sampai cara berhubungan itu juga ada itu. Itu keceplosan. Begini Pak, saya, kan? Disinilah kembali lagi-lagi. Bapak membuktikan bahwa Muhammad tidak bisa atau tidak pernah mengerti kisah-kisah yang ada di Taurat dan Injil tentang hukum makan babi. Dia bilang itu perintah Tuhan dan sebagainya. Dia nggak tahu tujuan hukum itu keluar kenapa. Dia cut di tengah lalu memutuskan sesuatu, mengeluarkan langsung firman Tuhannya. Banyak banget Pak kelemahan yang bisa didapat Pak dari diskusi ini. Hukum dilarangnya makan babi itu tujuan Tuhan jelas. Mencobai bangsa Israel karena sudah dijanjikan tanah perjanjian, Pak. Maka Tuhan mencoba iman mereka dengan melarang makan babi. Ya, Bapak baca baik-baik konteksnya, Tuhan. Tapi di dalam Islam menjadi hukum yang terikat. Itu betul kata Santo Paulus. Hukum-hukum itu dosa. Ini menyusahkan orang ke dalam kerajaan surga, Pak. Hukum-hukum inilah yang menyusahkan orang masuk ke dalam kerajaan surga karena semua terikat dalam dosa. Makanya itu ujian. Makanya begini ya, di konsep Islam. Allah sedang menjanjikan apa kepada kalian kalau tidak makan babi? Tujuannya apa? Tujuan dari itu apa? Mengikuti Ibrahim, mengikuti Musa, mengikuti Torah. Torah punya tujuan, jadi, Pak. Dapat tanah perjanjian. Jadi, sebentar. Jadi gini ya, esensi berislam itu memang harus mentaati ya, mentaati Tuhan gitulah ya, mentaati Tuhan, mentaati raja gitu. Apa hukum-hukum dari raja gitu. Bukan bebas-bebas. Ya tujuan dari tidak makan babi itu apa dulu, Pak? Allah menyatakan tidak boleh makan babi, tujuannya apa, Pak? Coba. Jadi begini. Ada hal-hal memang perintah-perintah itu ada hal-hal yang memang tidak diberitahu. Apa tujuannya Tuhan? Nggak diberitahu sama Tuhan. Yang penting kamu jangan makan babi gitu. Apa tujuannya nggak diberitahu.
Nah, Loh. adapun hikmah-hikmah yang telah diambil kayak seperti berpuasa itu contohnya ya kan, itu kan berpuasa ternyata tujuannya memang menyehatkan manusia kan gitu, memang refresh apa ya, merestar kesehatan manusia gitu. Dan apa awalnya itu tidak diberitahu dan tidak mau tahu umatnya gitu. Yang penting oke, kami patuh dan kami percaya gitu, kami berpuasa kan gitu. Nah, adapun tujuan itu sudah kita tahu nanti hikmah-hikmahnya, dan Tuhan tidak mungkin pula memberitahu itu gitu. Karena apa? Karena hak prerogatif Tuhan yang memerintah gitu. Kalau ada raja yang memerintah, kalau seandainya seseorang jadi raja ya kita tunggu apa perintah raja gitu. Pak, Apa Tuhan itu hukum-hukum pasti dari punya raja tujuan, gitu. Pak. Tuhan juga punya tujuan. Ketika dia membuat Pasti, bumi, pasti, ketika dia membuat bumi, pasti. tujuannya untuk makhluk hidup di dalamnya. Tujuannya Tuhanmu itu, Yep. Pak, melarang kamu makan babi, tujuannya apa? Tentu ada. Apa, Pak? Buktikan dong. Kalau di Torah itu tujuannya dilarangnya makan babi itu menguji iman mereka karena mereka akan mendapatkan tanah perjanjian itu. Sekarang kalau Bapak punya aula itu atau Tuhan itu punya tujuan apa, Pak? Untuk melarang Bapak makan babi. Tujuannya ikut-ikut Musa. Bukan, makanya kita itu ya apa ya, esensinya itu, makanya kalau bertuan itu ya kita harus patuh. Gimana maksudnya? Paham nggak maksud swasta? Kalau Paham, raja Pak. sudah Tapi kan memberi, itu tidak ada kan, tujuan namanya, Pak. Yang Bapak jelasin ini hanya ya, patuh, tunduk saja gitu. oke, enggak masalah berargumen pada Tuhan. Apa tujuan Tuhan? Tapi bukan berarti kita tidak melanggar apa yang diperintahkan gitu. Itu maksudnya. Seandainya tidak diberitahu tujuannya gitu, terus apa kita boleh saja gitu? Oh, Tuhan tidak memberitahu tujuannya, saya makan aja lah babi gitu. Tuhan nggak berjudi kan dilarang itu contohnya. Tujuannya tak apa-apa itu kan nggak diberitahu, atau apalah makan anjing atau makan darah gitu kan, makan bangkai, nggak diberitahu tujuannya apa kan? Apa karena tidak diberitahu tujuan terus kita melanggar gitu, kita makan aja lah, Tuhan nggak beri itu, nggak tahu kita tujuannya kan gitu. Nah, makanya kita harus menyadari bahwa siapa yang maha tahu sekarang, Anda atau Tuhan gitu. Kalau Tuhan kita menyerahkan esensi kepercayaan kepada esensi Sang Maha Cerdas, Maha Bijaksana, ya ikuti saja yang Maha Bijaksana itu gitu. Sama kayak dokter gitu. Dokter dikasih obat ini. Apakah ini apa nih resepnya ini, Dok? Kan enggak juga, kita berserah diri aja pada dokter. Ini makan ya udah makan gitu kan. Sebab kita udah berserah diri pada orang cerdas, dokter gitu kan. Iya, kalau Masalah. dokter kan pasti tujuannya untuk menyembuhkan penyakit Bapak. Tentunya ketika dia berikan Bapak obat. Nah, Gitu. iya betul. Nah, tujuan hukum-hukum yang diberikan Tuhan kami itu bukan untuk menyiksa kalian gitu, itulah kira-kira ya. Tapi untuk gitulah kira-kira. Ya, itu ada itu ayatnya. Jangan kamu pikir hukum apa itu untuk menyiksa, justru itu kebutuhan kalian gitu. Itu ya, kan gitu. Yang penting bukan karena ikut-ikutan, Pak. Itu saja sebenarnya. Oh, tidak. Karena gini, kalau Pak, karena sebenarnya kalian tidak mengerti maksud dari sunat itu, Pak. Ya. Abraham, lihat konteksnya ya, Pak. Baca baik-baik. Abraham, kau mau nggak anak cucumu menjadi bangsa yang besar? Mari kita buat perjanjian. Ini saya pakai bahasa gaul aja, Pak, bicara sama Bapak. Karena kayaknya Bapak tidak banyak yang tidak mengerti. Mau nggak? Abraham bilang, saya mau, Tuhan. Sunat. Bikin perjanjian itu. Itu tujuannya, dia sunat, Pak. Itu tujuan dari Abraham sunat. Ada semua tujuan, ada semua yang Tuhan pasti ada janji itu kan. ada semua maksudnya. Betul. Bukan ikut-ikut, Pak. Bukan ikut-ikut saja betul gitu. Lah. Masalah gini ya. Di dalam kalian hukum itu dijalankan karena bla bla bla, ikut-ikutan. Abraham gitu, kalian begitu, tanpa ada tujuan yang pasti. Gitu. Jadi gini proses saya. Seperti puasa itu kan kami diperintahkan, dan kan diberitahu juga kan oleh Tuhan bahwa puasa itu bukan kamu saja, tapi umat-umat sebelummu. Terus sholat kami diperintahkan, malah Rasulullah menurut sumber Islam ini ya, itu menjemput perintah sholat itu ke Sidratul Muntaha, itu ke ujung langit itu, ke langit ke-7, udah sampai puncak itu kan, tinggi, meminta menerima perintah sholat gitu. Nah itu, jadi
dan diberitahu gitu. Jadi makanya esensi kalau kita ingin punya raja gitu kan, sebuah kerajaan itu pasti katakanlah sekarang Jokowi presiden atau raja gitu. Nah, kita pasti meminta mana presiden Jokowi, mana aturan-aturan kami buat kami hidup gitu. Bagaimana kami cara bertetangga, kami segala macam, keteraturan. Pasti akan ada aturan-aturan yang datang dari Jokowi gitu lagi, supaya rakyatnya itu teratur gitu kan. Nah, itu barulah terjalin koneksi antara masyarakat dan raja gitu. Begitupun kami kerajaan Allah berlaku di kami di dunia ini juga gitu. Bukan nanti di akhirat, itu jelas. Dan raja kami tidak kelihatan gitu. Raja kami Allah. Raja segala raja gitu, dan hukum-hukumnya segala macamnya kami patuhi kan gitu. Raja kami maha perkasa, itulah klaimnya kan gitu Islam. Dan tidak pernah terlihat oleh siapapun, dan firmannya itulah yang kami ikuti gitu. Itulah kira-kira. Jadi masalah hukum itu apa tujuannya, memang betul kata Bro Swasta, pasti ada tujuan semuanya, cuman tidak mungkin semuanya diberitahu. Itu nanti kita akan tahu sendiri gitu. Ya. Kan gitu. Asik lah kita diskusi begini, asik banget Pak. Siapa petunjuk langit, enak banget. Ya. Jadi simple saja kan. Jadi kalau memang, makanya Islam ini kata apa ya, ini sumber Islam ya kan. Yesus berkata bahwa Isa berkata pada Hawarim bahwa kerajaan Allah itu telah dekat. Ya itu Islam inilah kerajaan Allah untuk seluruh dunia ini gitu. Ya, saya bisa pahami kok kalau iman Bapak. Paham kan maksudnya kan, beriman tidak beriman itu masalah nanti lah kira-kira kan gitu. Ya. Itu iman masing-masing kan gitu. Sebab kami punya aturan, kami punya hukum, jalur gitu. Kami punya rel yang jelas yang datang langsung dari Tuhan kami gitu kan. Bukan dari kami sendiri yang merumuskan gitu. Itulah kira-kira. Al-Bulanda silakan, Bro. Ya, Pak Langit. Begini ya. Yuk. Kalau misalnya dalam Quran itu mengharamkan babi ya. Kita lihat konteks ayat itu diturunkannya. Diturunkan di zaman Muhammad ya, di padang pasir ya. Dan babi itu kau temannya itu. Ya, diturunkan di padang pasir ya. Di padang pasir. Jadi begini ya. Kalau kita melakukan carian ya, kita tahu babi itu tidak bisa hidup di padang pasir. Tidak bisa hidup di padang pasir karena membutuhkan air yang banyak. Jadi adalah mustahil lah. Saya bisa bilang adalah mustahil lah babi itu bisa ditemui di Arab atau di tempat padang pasir, tempat yang sangat panas. Karena babi membutuhkan air. Jadi untuk apa ya ayat itu diturunkan, sedangkan orang Arab ketika itu pasti tidak akan menemukan babi di situ. Nah, itu artinya relevannya gimana? Relevannya untuk orang Arab gitu. Dilarang makan karena, babi itu. Ya, karena kalaupun ayat itu tidak diturunkan, orang Arab masih juga tidak akan makan babi karena mereka pasti tidak akan menemui babi di tempat yang sangat panas. Karena kita tahu ya, babi itu butuhkan air yang banyak. Jadi yang saya pertanyakan di sini lah relevannya ayat itu diturunkan. Nah itu. Ya relevannya, ya kan di situ tadi Allah itu maha tahu itu. Jadi ayat itu bukan untuk makan babi itu umat Islam, dan umat Islam bukan orang Arab aja nantinya gitu. Kan gitu. Bukan kamu aja di sini, walaupun kamu orang Arab tidak menemukan babi di sini, cuman siapapun umat Islam nanti jangan makan babi, walaupun meskipun kamu mau makan babi, kamu tidak akan menemukannya, kan gitulah kira-kira kan. Tapi Allah tuh tahu bahwa umat Islam ini nanti bukan orang Arab saja gitu. Itulah ya kan gitu aja, kita kan berpersepsi gitu aja lagi kan. Itulah korelasinya gitu. Ayat itu diturunkan untuk masa depan ya kira-kira begitulah orang Muslim saya kan. Ya asumsi saya seperti itulah kira-kira. Ya. Bisa jadi. Tapi begini ya. Kalau kita lihat ya konteksnya ya, mengapa dalam perjanjian lama itu ya,
mengharamkan babi itu sebenarnya ada sebabnya ya. Sebabnya beginilah, kerana pada ketika itu babi-babi tidak banyak yang diternak ataupun mungkin tidak ada yang diternak. Jadi babi-babi itu berkeliaran, babi-babi itu makan apa saja. Berbanding dengan zaman sekarang ya, zaman modern. Even di zaman Yesus itu ya, udah punya orang yang menternak babi. Jadi orang yang menternak babi ini jadi pasti akan menekankan makanan yang bersih. Pasti akan kasih makanan yang bersih kepada babi. Jadi kita harus lihat konteks sejarahnya juga lah. Jadi itulah sebabnya Yesus ketika itu dia bilang, bukan apa yang masuk ke mulut kamu itu menajiskan, tetapi yang keluar dari mulut kamu itu menajiskan. Yesus sendiri ya pernah berkunjung ke satu tempat itu ya, dan ketika itu ada babi-babi yang kerasukan. Itu babi-babi bukan, ada orang kerasukan. Kemudian setan iblis itu mau apa ke babi. Jadi Yesus kata, pergilah kamu ke babi itu. Jadi babi itu pula yang kerasukan. Jadi menandakan apa? Itu kita harus tahu, itu orang Yahudi loh itu. Itu orang-orang yang tinggal di sekitar kawasan orang Yahudi. Dan kita sangat tahu orang Yahudi ini sangat kuat menentang pemakanan babi. Tapi ada yang menternak babi. Ini artinya apa ini? Itu. Jadi itulah sebabnya. Tapi kalau saya lihat itulah saya ada kesesuaiannya. Mengapa babi diharamkan di Perjanjian Lama. Kemudian Yesus kata makan apa saja yang kamu bisa makan. Itu di Perjanjian Baru itu ada konteksnya, ada sebab musababnya. Ada dalilnya. Tapi kalau di zaman Islam itu ya yalah mungkin saya terima bapak kata mungkin ayat itu diturunkan untuk muslim di masa hadapan. Boleh jadi juga lah, karena saya tertanya-tanya di Arab itu nggak mungkin ada babi karena tempatnya sangat panas. Itulah Pak ya. Ya, itu boleh-boleh saja ya. Kita kan berdiskusi ya. Silakan iman saudara, silakan kan gitu. Dan perspektif Islam ya biarkan aja gitu. Tapi itu adanya gitu padanya. Tapi jujur ya, saya pun tidak makan babi. Saya tidak makan babi. Dari sebenarnya gini pun saya tidak makan babi. Ya kan enak itu babi. Jadi masalahnya begini. Bapak tahu sebabnya gimana? Sebabnya yang pertama dari kecil itu memang saya tidak suka. Saya lihat gelinya, sangat geli ya, lemak-lemaknya. Minta maaf ya kalau teman-teman saya di sini makan babi ya. Saya kalau geli ya. Kenapa geli ya? Kemudian setelah saya ke sekolah ya, guru saya itu seorang muslim. Dia bilang ya, masa itu saya kecil lagi, umur sekitar 8 tahun atau 9 tahun. Dia bilang, dalam babi itu ada cacing. Terus sampai sekarang saya tidak makan babi. Jadi ini masalah psikologi. Iya. Apa ya? Sindrom ya. Ya, sindrom. Tapi setelah saya mempelajari ternyata babi itu diternak di tempat yang bersih. Seharusnya bisa makan. Iya. Jadi kalau tapi saya masih tidak bisa lagi lah mengatasi masalah psikologi ini. Makan babi ya. Padahal itu enak banget loh, bro. Itu kalau lemaknya kan sancannya. Nggak bisa lah Pak saya bisa muntah saya. Sorry Pak. Sorry Pak. Itu kalau dibakar kan kriuk itu keren, enak banget bro. Jadi gini ya, kalau kami Islam ini kenapa harus mesti fokus pada babi, kan banyak yang lain. Yang ini kan udah diharamkan gitu. Ya sudah, makan yang lain banyak. Daging rusa malah saya paling suka itu daging rusa, enak, manis, 2 kali lipat dari rasa daging sapi kan. Rusa liar itu waduh luar biasa itu. Apalagi tulang punggungnya di sup. Jadi sebenarnya gini ya, banyak kok makanan yang lain. Kan Tuhan hanya tidak membolehkan anjing dan babi, kok diargumen juga gitu. Kan banyak yang lain, binatang-binatang yang lain. Itulah kira-kira kan gitu. Nah, itulah manusia itu gitu. Tapi ini prinsip Islam ini ya, prinsip Islam. Nah, meskipun bersih, maksudnya ya meskipun apalah gitu kan, atau steril atau ya kayak namanya dilarang Tuhan ya sudah gitu.
Ngapain kita berargumen gitu kan? Kecuali Tuhan memberitahu kita bahwa tujuannya ini, ya kita terima. Ketika kita tanyakan tidak diberitahu, ya sudah gitu. Ini udah perintah Tuhan gitu. Itu aja. Iya. Kalau yang pihak Muslim ya, yang menggunakan alasan kesehatan, oh itu kan dalam babi itu banyak cacing. Tapi kalau kita lihat ya, Enggak juga. semua hewan itu pasti ada cacingnya. Iya. Dalam tubuh kita juga ada cacing. Kemudian Ada kalau cacing. yang anjing ya, mengapa diharamkan anjing itu? Anjing itu kalau sebagai buruan itu kan bisa kan dalam Islam. Tapi kalau sebenarnya bisa disentuh lah kalau di kepalanya ya. Tapi kalau air liurnya itu kan haram kan? Iya, haram tuh. Tapi Najis tuh. kalau diikutkan sama saja. Kalau kotornya dengan kucing itu sama saja air liurnya. Jadi mungkin orang Islam itu ada penjelasannya, mengapa air liur apa? Najis anjing, gitu ya. Anjing itu najis mughalazat Yeah. atau apalah. Tapi kalau kita kasih makan ya, kadang kita kasih makan kepada kucing, sebenarnya bakterinya pun tidak kurang dari bakteri yang ada dalam air liur anjing itu. Itu. Jadi kadang-kadang kita agak kebingungan. Ngapain ya cuma kita haramkan yang air liur anjing, sedangkan air liur hewan apa sekalipun lah, itu tetap ada bakterinya itu. Nah itu. Kalau anjing saya nggak makan karena saya piara anjing kan. Ya benar. Kasihan. Ya. Kasihan banget tuh. Yang karena yang haram. Masalah itu kan. Yang najis itu air liurnya itu. Nggak masalah. Air liur, betul. Jadi, Pak, tapi di surah 5 ayat 5 Pak, ada Quran kan? Coba dibaca Pak. Surah 5 ayat 5 itu menjelaskan tentang apa sebenarnya Pak? Surat 5 ayat Tunggu, 5. protes tentang anjing boleh nggak? Boleh. Nah, kalau tentang anjing air liurnya itu katanya banyak bakteri, ya. Orang Batak, kalau anaknya terluka, ya, suruh anjingnya yang jilat. Jilat. Oh, Ya. ini baru pertama kali saya dengar. Kalau namanya anjing punya bakteri masuk ke darah orang akan berkembang, ya kan? Akan menjadi borok yang sangat ganas. Tapi malah dalam sembuh tambah ketika sembuh. dijilat. Benar. Beda lagi Pak. kalau Pak memang Domba. anjing itu sakit, rabies. Pak Domba, benar. Air liur anjing itu obatnya ya. Oh, Pak Domba. iya, kalau anak kecil, kalau kami orang Batak, langsung Ya. diserahkan ke anjing, suruh jilat. Oh, Orang jadi tuanya yang benar kasih. sehat. Oh, jadi benar Dan setelah sop itu sehat. anjing itu bisa menambah imun. Biasanya Ya. orang yang kena demam berdarah apa sama apa namanya itu lagi apa yang sakit tipus, itu sop anjing. Jadi Di Papua, terbukti ya. bro, di Papua Jadi juga saya kalau protes anak kalau kecil katanya jatuh, anjing dijelek-jelekin. Lanjut. Oh, kalau di Papua terbukti ya? juga anak kecil jatuh, luka, beset-beset, itu dikasih jilat anjing loh. Nah, oh jadi terbukti sembuh ya, sembuh. sembuh. Beda lagi Sembuh. kalau memang anjing itu sakit, rabies, digigit Iya, iya. gendeng, karena sakit. Nah, Iya. itu bro. Saya protes Iya, kalau iya. tentang anjing. Mau babi? Babi. Kalau babi, segala produk yang kalian pakai unsurnya dari babi. Iya. Kau cek sabun, kau cek pasta gigi, Vaksin. vaksin. Jadi yang mandi, Gelatin, ya. kebanyakan dia pakai lemak babi. Tapi terserah kalian lah. Ya. Tapi Merdeka kita lihat babi. hukum, ya, kita lihat hukum alam ya. Hewan itu kan tidak mandi kan. Oke, jadi mereka membersihkan diri melalui jilatan itu. Kucing juga jilat anak-anaknya, anjing mungkin juga jilat anak-anak. Itu memang cara mereka membersihkan diri itu. Kalau dikatakan itu ada bakteri, jadi agak susah lah untuk saya terima di akal saya. Halo Pak Langit. Ya. Nggak ada. Ya alasannya itu Tuhan nggak beritahu gitu. Pokoknya diharamkan Iya, bagimu iya. anjing, babi, darah, itu aja gitu.
alasannya karena banyak bakteri nggak juga ada gitu kan. Enggak, itu salah juga. Itu kan hanya asumsi-asumsi orang itu. Jadi Hanya surah orang 5 ayat 5 tahu. Pak Langit. Surah 5 ayat 5 itu menjelaskan apa, Pak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan atau sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan bermaksud berzina, dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa yang kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Terus Ya, maksudnya itu menjelaskan tentang apa, Pak? ya apa ya? Kan jelas tuh tekstualnya aja gitu. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Yang baik-baik itu halal gitu. Maksudnya jual al-yauma lalakum thayyibah ya. Thayyib itu baik yang higienis tuh thayyib itu. Maksudnya thayyibah itu yang baik-baik itu yang halal gitu. Maksudnya yang thayyib itu kan artinya umpamanya kita membeli barang sesuatu itu maksud yang baik. Thayyib ini kan bahasa Arabnya kan thayyib kan. Jadi uangnya uang halal kan gitu. Terus kita belikan daging yang halal. Nah, itu maksudnya yang thayyib. Maksudnya halal dan halal lagi baik itu berbeda gitu. Baik itu maksudnya itu cara mendapatkannya, terus cara sembunyi-sembunyinya itu yang disebut thayyib. Bisa jadi ayam bisa jadi haram bagi kita ketika kita dapat uang haram, kita belikan ayam, terus kita makan itu haram gitu. Ya, kan Ayam makanan ahli kitab, Pak. Hari ini dihalalkan bagimu makanan ahli kitab kan. Makanan sesembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Itu Ya, hari betul. apa? Iya. Itu kan kami orang Kristen menganggap babi baik. Ya kan yang ahli kitab itu kan bukan Kristen. Kok kepedean banget. Oh, ya udah. Kalau itu lain. Iya, jangan kepedean dong. Oke lah. Itu panjang lagi soalnya kalau mau bahas tentang itu. Iya. Enggak, Kristen itu ahli kitab Injil. Ayo, kitab Injil siapa ahlinya? Tahu orang Yahudi? Nggak mungkin. Orang Nazaret. Nggak mungkin. Agamanya apa? Yahudi. Nggak bisa, nggak bisa. Nazaret. Jadi sama bro. Taurat orang Yahudi, Kristen, ya itu tadi. Iya. Ya, jadi ahli kitab juga bro. Aduh. Iya. Iya. Oke, ahli kitab Anda ya. Aduh, si Domba ini lucu banget nih. Oke, ahli kitab. Tak usah lah, biasa aja itu. Jadi kan di Al-Quran kan lengkap tuh hukum Anisa ini kan bicara hukum wahai manusia berdoa Tuhanmu yang telah menciptakan segala macam. Dan mana ya hukumnya? Dan jika kamu khawatir segala macam. Nah, ini mas kawin, dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta segala macam. Nah, hukum ini, dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur dan menikahinya. Dan bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada hak yang pembagian warisan nih. Diatur semuanya gitu oleh kerajaan Allah gitu. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu segala macam. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk dalam api yang menyala-nyala. Nah itu. Bapak udah pernah baca Asbabul Nuzulnya 5 ayat 5 itu nggak? Belum. Saya nggak ada hadisnya. Saya screen bukan hadis, Asbabul Nuzulnya, Pak. Iya. Jadi ini nih. Sebab akibat ya. itu.
dan memberinya kedamaian, tetapi bla 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 dihalalkan bagi dari komunitas. Ditulis anjing loh Pak. Ini yang kami diperintah Iya. untuk dibunuh. Maka Allah Ta'ala menurunkan mereka bertanya kepada Muhammad, katakanlah, yang baik dihalalkan bagimu dan tunggu ya, diberitakan. Ini nih Pak, Bapak baca nih, ini asbabul nuzulnya nih. Tapi tadi malam bro, Pak Dani kan bilang apa yang diharamkan di itu kan diharamkan. Betul nggak? Memerintahkan saya untuk membunuh anjing, tetapi orang-orang berkata, ya Rasulullah, apa yang dihalalkan bagi kami dari komunitas dalam kurung anjing ini yang kami perintahkan untuk dibunuh? Maka Allah Ta'ala menurunkan mereka pada apa yang dihalalkan bagi mereka. Katakanlah semua yang baik dihalalkan bagimu dan binatang buas dan buruan pemangsa itu. Hal ini diriwayatkan oleh semacam para. Kisahnya gimana nih? Saya nggak tahu kisahnya. Jadi semua dihalalkan Pak, makanan ahli kitab. Kalau Bapak menolak ahli kitab itu bagian dari kekristenan, ya itu lain cerita lagi nih. Karena kita anggap di situ ceritanya ahli kitab itu adalah Oh, Kristen. jadi ceritanya ahli kitab itu Anda Kristen ya, gitulah kira-kira ya. Ya, Kristen dan Yahudi ya, maksud saya gitu. Ahli kitab Injil, Pak. Yang ahli Iya, kitab betul. Injil siapa? Bukan Kristen. Kan Iya, gitu. iya, betul. Aja. Itu, Iya, itu kan lagu-lagu. sudah ada perintahnya Pak. Sudah ada Iya, iya. perintahnya. Mulai hari ini dihalalkan bagimu makanan yang dihalalkan bagi mereka. Kenapa ayat ini kalian buang?